pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat sepanjang malam yang sudah kita lewati. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita menyembah Dia dan kita membuka hati kita untuk firman Tuhan. Sama-sama mari kita akan belajar di dalam Amsal pasalnya yang kedua, ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Mari kita buka bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara juga bisa membaca di Alkitab saudara masing-masing. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan
Allah. Saya berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu mencari dan menemukan Tuhan. Kalau dikatakan mencari, apakah Tuhan bersembunyi dan kita tidak menemukannya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tetap berada di posisinya, yaitu di tahta kudusnya. Dan pemazmur juga berkata bahwa Tuhan tidak terlelap. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak terlelap, Dia selalu berada dan menjaga kita. Tetapi kenapa sampai dikatakan bahwa cari dan menemukan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melewati hari-hari kita dengan berbagai macam kesibukan, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang datang dalam hidup kita, dan begitu banyak hal yang sudah menyita konsentrasi kita, fokus kita, waktu kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dalam bisnis kita, pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita terlalu sibuk sehingga untuk kita datang kepada Tuhan secara pribadi itu sudah tidak ada lagi. Inilah yang membuat kita kehilangan Tuhan. Saudara, kalau dikatakan mencari dan menemukan Tuhan, berarti di sini Tuhan mau kita ada satu usaha. Mungkin kita berkata bahwa saya kurang waktu untuk hal itu. Saudara, kalau kita berbicara tentang kita kurang waktu, itu pasti semua orang akan berkata bahwa iya, saya tidak punya waktu untuk lebih lagi mengejar Dia, untuk lebih lagi untuk kita datang kepada Dia, menciptakan suatu kesempatan untuk dekat dengan Dia. Kita nggak punya. Tetapi pada saat ini, pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau ciptakan kesempatan itu. Kita yang harus ciptakan. Kalau kita menunggu, kita mencari, itu kita tidak menemukannya. Tetapi kita harus menciptakan dengan sengaja waktu itu. Waktu bersama dengan Tuhan. Waktu intim dengan Dia. Sebelum kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan pekerjaan kita, dengan kesibukan kita sehari penuh, entah itu dengan rekan bisnis kita, dengan pekerjaan kita sehari-hari, dengan target-target yang kita akan capai di hari itu atau di hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ciptakan waktu dengan sengaja untuk kita menikmati Dia lebih lagi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan bahwa menemukan Tuhan itu berarti kita miliki suatu keintiman, kita miliki rasa yang dalam dengan Dia. Karena Tuhan tidak pernah hilang, manusialah atau kitalah yang seringkali menghilang. Coba kita ingat-ingat lagi dan kita pikirkan lagi sendiri apa yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Apakah benar-benar kita menyiapkan waktu kita yang khusus dengan Tuhan, atau kita menyediakan waktu dengan Tuhan itu kalau sesempat kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita cari dan menemukan Dia. Dengan cara apa? Kita mau dengan sengaja menciptakan waktu kita dengan Dia. Karena di dalam Yesaya 55, mari kita sama-sama melihat juga di dalam Yesaya 55 ayat 6. Di sini dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui.
berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, mencari Tuhan itu berarti berusaha untuk mengalami Tuhan. Mencari Tuhan itu berarti ada satu usaha, tindakan dari diri kita. Bukan kita pasrah dan kita katakan bahwa ya sudah, kekristenan saya, hubungan saya dengan Tuhan, ya sudah hanya sebatas ini saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu usaha mencari Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, berjalan bersama dengan Dia. Itu berarti kita cari dan menemukan Tuhan. Karena kalau kita bersama dengan Dia, kita menemukan Dia, berarti kehidupan sehari-hari kita selalu berjalan bersama dengan Dia. Setiap hari. Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan tidak pernah hilang, tetapi yang sering menghilang itu kita sendiri. Oleh sebab itu, seperti ayat yang sudah kita baca tadi, kita menempatkan Dia sebagai sosok yang sangat berharga. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan sebagai sosok yang sangat berharga, seperti kita mencari, di sini dikatakan pada ayat yang keempat, ayat yang kita baca tadi, Amsal 2, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka kita akan menemukan Dia. Saudara, Tuhan mau mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kita mau menempatkan Tuhan berharga dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak asal-asalan dalam mencari Tuhan. Kita tidak asal-asalan dalam menempatkan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berkata bahwa Dia berharga untuk saya, Dia berharga dalam hidup saya, maka harus cari Dia dengan segenap hati kita. Ada usaha dan kita harus dengan sengaja menciptakan waktu itu. Cari dan temukan Tuhan. Percayalah, ketika kita menemukan Dia, ketika kita sudah hidup dan merasakan bahwa kita ada di dalam Dia, saudara, percayalah bahwa hari-hari kita akan menikmati dengan sukacita. Bukan berarti masalah kita hilang atau kita tidak mendapatkan masalah lagi, bukan. Tetapi percayalah, ketika kita cari dan menemukan Tuhan, setiap hari kita berjalan bersama dengan Dia, maka kekuatan Tuhan berikan kepada kita untuk melewati masalah demi masalah dalam bentuk apapun. Percayalah, Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Asalkan cari dan temukan Dia. Selama Ia berkenan ditemui, cari Dia. Ciptakan, dengan sengaja menciptakan kesempatan itu untuk cari dan temukan Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Saat ini sama-sama kita mau merenungkan kembali. Kita mau tutup mata kita. Kita mau kembali mengingat bahwa hari-hari yang kita lewati, mungkin saat ini kita sedang terpuruk. Mungkin saat ini kita berkata bahwa saya tidak menemukan jalan keluar. Saya masih terlilit dengan hutang yang belum terselesaikan. Saudara, cari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk saudara melewati tantangan demi tantangan dalam hidup ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang ikut dalam renungan pagi ini, Tuhan,
Engkau yang mengenal setiap hati. Engkau yang tahu apa yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu. Tuhan datang secara pribadi. Tuhan, Engkau lihat dan Engkau mau tahu apa yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau adalah sumber jawaban yang pasti bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, saat ini kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Di dalam renungan pagi ini Tuhan, Engkau lihat, Engkau tahu setiap apa yang dihadapi oleh seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau datang dan menjamah satu persatu. Ketika hati anak-anak-Mu terangkat kepadamu saat ini, Tuhan, Tuhan hadir, dan Tuhan, Engkau Allah sumber jawaban yang pasti bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau berikan kekuatan baru pagi hari ini sebelum anak-anak-Mu mengerjakan segala sesuatu dalam kegiatan mereka di hari ini. Tuhan, mari Tuhan berikan kekuatan baru, berikan kekuatan, berikan hati yang penuh harap kepada Tuhan, sehingga apapun yang dihadapi hari ini, sungguh Engkau adalah sumber jawaban yang pasti bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan tekun mencari dan menemukan Engkau. Kami akan menciptakan waktu untuk kami berusaha bersama-sama dengan Engkau. Kami menikmati Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah kekuatan baru, hikmat Allah ada atas setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.